Oke, take one. Gua perkenalin, gua Feli, gua engineer, gua entrepreneur, dan gua sekarang lagi mau coba build karir gua sebagai TikToker dan Wih, selebgram. Itu 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 karir yang sedang gua lagi mau coba bangun. Nah, Bro Steven, please oke. take over kalau ada, perkenalkan diri dan what's your background and what have you built? Oke. Jadi sebelumnya salam kenal, gue Steven. Jadi saat ini gue tuh as a content creator, jadi gue bikin personal branding di Instagram dan juga TikTok. Lalu gue juga ada bikin community, namanya Titik Tumbuh Community. Um, kita base-nya itu biasa di WhatsApp, dan kita juga sering lah beberapa kali kayak gathering offline dengan sesama community. Lalu gue juga ada jualan, jadi gue ada jualan online di marketplace, dan kayak gue ada impor lah, masa barang dari luar, dan gue jualin di sini. Nah, barangnya itu seputar electronic homeware kayak gitu. Oh, oke. Nah, Gitu kalau sih kalau boleh kalau tahu, dari gue. education-nya, Bro Steven apa background-nya, Bro? Oke, jadi background ya. Jadi gue alumni S1 bisnis di Prasetya Mulia gitu. Jadi awal mula bikin usaha itu sebenarnya dari semester 3 lah. Nah, kenapa langsung mutusin usaha? Jadi memang gue ngerasa kalau diri gue tuh kayaknya nggak cocok buat kerja sama orang gitu. Kan orang kan ada dua tipe ya. Maksudnya ada orang yang bisa maksudnya lebih cocok jadi profesional, dan ada juga orang yang mungkin lebih cocoknya jadi entrepreneur gitu. Nah, gue tuh setelah kayak waktu itu nyoba internship beberapa bulan di company, ngerasa nggak cocok, kayak ngerasa nggak di-appreciate secara waktu, ngerasa nggak punya kebebasan, kayak karena kan memang harus ngikutin sistem perusahaan kan. Nah, Mhm. nah kebetulan juga di Prasmul itu semester 3 tuh kita udah mulai di apa ya, didorong buat mikirin gimana caranya bikin bisnis gitu, kayak mulai dari kayak business creation, lalu kita belajar tentang sampai fungsi-fungsi manajemen, sampai ke business development, sampai akhirnya di tugas akhirnya tuh kalau di kampus lain biasanya kan ada yang namanya skripsi. Nah, kalau di Prasmul tuh ada yang namanya business project. Jadi kayak kita diminta buat salah satu syarat kelulusan, kita harus terjun langsung bikin bisnis, benar-benar kayak dicemplungin langsung lah gitu. Nah, itu awal mula dari kampus gitu. Mungkin karena dicemplungin selama 4 tahun itu, akhirnya kebetulan juga orang tua itu memang dagang kan. Jadi kayak gue Oke. tuh dari SD, kayak dari SD itu udah kayak beberapa kali bantu, ibarat sebutan itu kayak bantu jaga toko lah ya, walaupun Iya, uh, nggak yang bantu-bantuin banget, cuman di toko itu gue jadi walaupun kayak cuma jadi kasir kayak gitu, gue jadi ngamatin gitu, kayak oh ternyata dagang tuh kayak gini ya, kayak maksudnya kayak nego-nego sama orang, orang iya, tawar-menawar, terus kayak cara dagang itu kayak jual, misalnya beli dari supplier lalu jual di harga yang lebih tinggi. Nah, mungkin iya, secara itu karena dulu sering ke toko, otomatis tuh kayak masuk alam bawah sadar gitu, kayak oh ternyata iya, dagang gini-gini, jadi ke bawah. Nah, mungkin makanya sampai akhirnya waktu kuliah itu ngerasa tertariknya pengennya dagang gitu. Nah, iya. akhirnya di semester 7 tuh kebetulan waktu itu awal pandemi ya, awal pandemi COVID datang ke sini. Terus waktu itu ekonomi juga bisa dibilang ya semua orang lah ya, semua orang tuh ekonominya ngalamin apa ya, penurunan lah ya. Nah, waktu itu orang tua juga sempat ngalamin penurunan, dan kebetulan waktu itu gue tuh sempat ada masalah keuangan gitu. Jadi ini mungkin agak panjang, cuman nggak apa-apa ya. Nah, Iya, nggak apa-apa, Bro. Maksudnya ini konteks yang penting ya. Jadi, yang tadi gua tangkap itu kan, kadang kan orang ya, bilang, "Iya, gua nggak kerja sama orang, gua nggak suka kerja," Bro Steven nggak suka kerja sama orang. Tapi, kadang yes, yes. orang orang itu miss bahwa sebenarnya Bro Steven udah kerja sama orang tua dari kecil, right? Udah Iya, di being mentored. Jadi uh, ini persepsi yang kadang orang itu harus tahu bahwa, biarpun kelihatannya kita ngejalanin bisnis itu out of school, tapi itu udah ada background dari orang tua yang udah ngajarin dari dulu, udah ada mentorship. benar. Ini Sama penting sih. sebenarnya ada satu hal lagi gitu. Satu hal yang kenapa akhirnya kok gue bisa jadi entrepreneur dan maksudnya kayak kerja sendiri gitu. Sebenarnya ada Heeh.
dibilang force by nature juga gitu. By Oh, nature itu oke. dalam arti si COVID ini. Jadi di tahun 2019 itu gue tuh akhir tahun itu pertama kali kayak dapat dana investor lah gitu. Nah, jadi Oke. kita cerita, gue tuh udah mulai kenal tentang kata saham gitu, itu udah dari tahun 2017. Jadi waktu SMA kelas 3. Nah, ini agak sedikit keajaiban sih. Jadi waktu kelas 3 SMA pertengahan itu, entah kenapa tiba-tiba ada orang yang datang ke sekolah gue, which is ke sekolah gue tuh bisa dibilang jauh lah di cukup pedalaman gitu ya, di Kabupaten Tangerang. Itu tuh waktu itu kalau dari satu kampus ya teman-teman kampus ditanya misalnya nanya gue sekolah di mana gitu, kalau gue sebutin mereka nggak ada yang tahu sekolah gue di mana gitu. Nah, Hmm. cuman entah kenapa waktu itu ada keajaiban kayak ada satu orang datang ke sekolah gue bawa tentang seminar keuangan gitu. Nah, dari sana gue pertama kalinya langsung kayak, oh ternyata kita penting ya maksudnya belajar cara atur uang gitu. Ternyata gue jadi pengen ya maksudnya bisa punya financial freedom kayak gitu gitulah. Jadi maksudnya mindset tentang keuangan tuh mulai kebuka sebenarnya dari pertengahan SMA gitu. Nah, dari sana mulai kenal dengan dunia misalnya buku real world education gitu, mulai sering ikut seminar-seminar yang akhirnya di tahun 2017 tuh gue udah mulai belajar tentang cari tahu tentang apa itu saham. Kayak gue udah mulai belajar tentang investment lah. Waktu itu kayak udah coba ikut-ikut workshop yang kayak gitu-gitu. Um, itu dari tahun 2017 gitu. Nah, cuman mungkin ini ada kesalahan juga lah ya, maksudnya kesalahan yang gue alamin yang mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman gitu. Nah, waktu itu ketika gue mulai berinvestasi, gue kan nggak punya income sama sekali kan, karena emang gue belum belum pernah bekerja dan gue belum pernah berbisnis waktu itu kan di tahun 2017. Cuman gue memulai investasi waktu itu bermodalkan dari uang tabungan. Jadi kalau kita kan setiap setiap tahun kan ada yang namanya kan hari raya Imlek. Nah, biasanya kan hari raya Imlek kan kasih angpau kan gitu Angpau. kan. Nah, itu Ha. gue benar-benar ya tabung setiap tahun benar-benar dari kecil gue tabung dan kebetulan gue orang yang sangat hemat ya kayak setahun mungkin gue beli baju tuh mungkin cuma sekali doang dan itu buat hari raya Imlek doang gitu. Jadi gue benar-benar super hemat lah orangnya gitu. Nah, dari uang dari sana itu gue pakai buat investasi gitu. Gue pakai buat masukin ke saham waktu itu. Nah, dari hasil gue masuk ke saham itu lumayan hasilnya kayak setahun tuh bisa tumbuh belasan persen lah, belasan bahkan sampai puluhan persen gitu. Sampai akhirnya gue mikir kayak kenapa nggak gue coba misalnya masukin dana yang lebih gede gitu kan waktu itu Hmm. mikir gitu. Terus gue berpikir nih, tapi kan gue nggak punya duit, gimana caranya gue bisa dapat dana yang lebih gede? Nah kepikiran lah cari investor waktu itu Hmm. gitu. Nah, di akhir singkat cerita di akhir tahun 2019 itu dapat investor gitu, dapat investor um, mulai masukin duit ke saham, tapi ternyata di tahun 2020 kan itu awal pandemi COVID kan. Nah, Hmm. dari awal pandemi COVID itu gue benar-benar kayak di bulan Januari, Februari, Maret benar-benar hancur-hancurnya kan. Jadi kayak gue baru Hmm. dapat investment waktu itu pokoknya total total uang yang gue kelola di tahun situ tuh 100 juta gitu. Hmm. Nah, di akhir di bulan Maret itu benar-benar loss sampai 70 juta gitu. Jadi kayak gue loss 70 juta, gue di bulan itu tuh gue benar-benar langsung yang ngalamin ibaratnya apa ya? Gue bisa sebut itu sebagai bangkrut pertama gue sih gitu. Jadi kayak Hmm. gue kehilangan aset 70% dan gue harus balikin ke investor. Tapi di satu sisi waktu itu gue nggak punya pekerjaan, gue belum punya bisnis, kayak gue nggak punya income sama sekali, dan waktu itu gue nggak mau ngomong ke orang tua gue, kayak gue nggak mau kecewain mereka gitu. Hmm. Nah, jadi dari sanalah gue jadi berpikir kayak, aduh gimana ya, gue setiap hari itu berpikir lah, kayak maksudnya dengan sangat-sangat tertekan ya, maksudnya mungkin Hmm. mungkin 100 juta, mungkin 70 juta itu kecil kalau misalkan emang income kita misalkan per bulan udah 2 digit gitu. Tapi Betul. waktu itu gue bener-bener nol gitu, bener-bener nol, dan gue masih kuliah. Kayak Hmm. kalaupun gue kerja pun fresh graduate aja mungkin gaji mungkin sekitar ya 5 juta aja udah lumayan gitu kan. Hmm. Nah, gue benar kayak clueless lah waktu itu. Hmm. Akhirnya coba-coba kayak cari freelance. Waktu itu gue ada kayak ikut freelance event. Gue jadi semacam runner, yaitu runner tuh
bahasa kerennya dari pelayan lah gitu lah ya. Jadi Hmm. kayak gue event painting gitu, nah gue jadi runnernya sehari dibayar waktu itu 200.000 gitu. Hmm. Tapi itu kerja seharian dan lumayan capek. Dan gue pernah kayak 2 hari berturut-turut ngambil event itu, hari ketiganya gue tipes gitu, saking capeknya Sakit-sakit. gitu. God. Iya, saking capeknya gue kena tipes gitu. Terus gue akhirnya setelah kejadian itu gue berpikir gitu kayak kayaknya nggak bisa gue kayak gini terus gitu. Kalaupun kayak oke kalau misalnya gue ikut freelance itu kayak sehari 200.000, kalau misalkan setiap hari misalkan selama setahun gue ikut freelance itu mungkin setahun baru kekumpul berapa mungkin kayak 6 juta apa 60 ya 60 juta 70 juta lah maksudnya baru mungkin setahun baru bisa lunas. Nah tapi itu kalau gue ikut event itu setiap hari selama setahun gitu, gue aja baru ikut 2 hari aja udah tipes gitu kan. Jadi kayak Hmm. kayaknya ini nggak bisa gue kayak gini terus gitu. Mau kerja sama orang pun nggak bisa, kayak siapa mau memperkerjakan orang yang mahasiswa yang belum lulus yang nggak punya pengalaman gitu kan. Akhirnya dari sana gue mikir kayaknya satu-satunya jalan yang gue punya adalah dengan gue mau nggak mau harus coba bisnis gitu. Nah akhirnya dari sana tuh nyoba-nyoba, awalnya nyoba-nyoba berbagai hal gitu, kayak gue mulai nyoba sempat bikin bisnis, pengen bikin bisnis keripik tempe waktu itu kan. Karena waktu itu waktu zaman kampus teman-teman tuh kayak datang ke pameran terus mereka tuh pada beli keripik tempe semua gitu, kayak mereka pada suka sama keripik tempe. Terus waktu itu gue dengan simpelnya karena gue mikir kalau kita bisnis kan kalau bisa tuh kita memulai dari apa yang kita punya gitu kan, maksudnya kayak kita Ya. ngelihat apa sih yang kita atau ke dalam diri kita gitu. Nah waktu itu gue mikir oh ya gue punya teman-teman yang suka tempe sesimpel itu. Terus gue nyoba apa gue coba bikin keripik tempe ya, nah kan waktu itu akhirnya coba kayak research research kayak cari tahu apa bahan bakunya segala macam. Waktu pas coba goreng ternyata hasilnya fail gitu, kayak gue nggak bisa bikin tempe yang garing gitu loh. Jadi akhirnya gue pupus lah di sana, kayak gue pupus terus tapi gue nggak berhenti gitu, gue mikir lagi karena gue ngerasa di momen bangkrut itu gue kayak nggak punya, gue nggak bisa U-turn gitu, kayak gue nggak punya jalan putar balik, kayak gue harus maju terus, gue harus uh, cari cara terus, nggak boleh punya alasan, karena gue nggak pengen bikin orang tua gue kecewa lah kayak gitu. Nah, akhirnya gue waktu itu coba, bikin bisnis puding waktu itu. Jadi, gue bikin bisnis puding karena gue mikir orang nyokap gue itu dia bisa bikin puding. Nah, terus gue mikir mungkin orang dan kebetulan gue tuh suka banget sama pudingnya kan. Nah, gue mikir mungkin kalau orang lain yang makan tuh mereka bisa suka juga sama pudingnya. Akhirnya yaudah gue coba bikin bisnis puding ini sendiri gitu. Sendiri gue bener-bener kayak dari research menu, maksudnya research resepnya sendiri, Ya. gue masak sendiri, bikin sosial medianya sendiri, terus produksi sendiri, ngirim ngirim pesanannya sendiri, bener-bener semuanya gue kerjain sendiri lah dari operasional dan marketing gitu. Tapi sampai di suatu sisi gue mutusin buat berhenti gitu. Dalam sebulan gue mutusin buat berhenti karena gue ngerasa waktu itu gue lupa menggaji diri gue sendiri gitu. Gue lupa apa ya, karena gue mengerjakan semua sendiri, gue baru sadar kayak itu tuh salah gitu, kayak itu bisnis gue nggak akan bisa besar kalau gue kerjaan sendiri. Apalagi ternyata dari perhitungan gue lakuin di awal emang gue ngelakuin projection, tapi gue lupa menggaji diri gue sendiri, which is akibatnya selamanya ya bisnis ini nggak bisa di scale up, gue nggak bisa hire orang lain kayak gitu. Akhirnya mau nggak mau gue putusin buat berhenti waktu itu. Nah tapi gue nggak nyerah, gue coba bikin bisnis lain lagi. Nah waktu itu kebetulan banget ini puji Tuhan, gue akui ini benar-benar anugerah lah dari Tuhan ya. Saya mulai waktu COVID kan orang-orang pada di rumah aja kan dan rambutnya tuh Ha. udah mulai panjang. Dan waktu itu tuh sempat ada tren ini, kayak orang pada nyukur rambut di rumah gitu kan. Nah, waktu itu, nah kebetulan ini puji Tuhan banget sih, kayak gue waktu awal pertama kali jualan online itu, jualan alat cukur rambut ini gitu. Nah, waktu itu karena kebetulan koko gue, dia kan emang udah lebih dulu jualan di marketplace gitu. Dan waktu itu dia sempat bilang kayak, ini ada produk rame banget nih alat cukur rambut gitu kan. Terus gue kayak mulai coba-coba aja karena kan gue waktu itu benar-benar kayak semua hal gue cobain lah gitu, benar-benar kayak Hmm. gue nggak punya apa ya, gue benar-benar nggak pakai sama sekali alasan gitu, gue benar-benar lakuin semua yang bisa gue lakuin gitu. Nah Udah akhirnya waktu nothing, itu cobalah udah nothing ya waktu tulus itu lah ibaratnya.
udah super loose gitu. Jadi kayak nggak ada Iya. yang bisa tekan lagi gitu kan. Nah, akhirnya coba jualan alat cukur rambut dan ternyata hasilnya wow banget gitu. Kayak waktu itu awal-awal jual harga produknya tuh waktu itu modalnya sekitar 400.000 gitu kan. Terus gue waktu Mm. itu jual harga 600 ribu. Laku gitu ternyata kan. Terus gue dari sana langsung mikir kayak gue capek-capek bikin puding, maksudnya udah masak seharian, itu mungkin seharian untungnya cuman mungkin 200.000 aja gitu. Tapi ini gue benar-benar kayak jualan satu produk, benar-benar kayak cuma packing sekali, langsung untungnya segitu gitu kan. Terus gue langsung mikir, Mm. mungkin kalau misalnya maksudnya dimasukin faktor kali, ini mungkin akan jadi besar gitu. Dan ternyata waktu itu surprisingly kayak dengan modal segitu tuh harga barang itu naik terus. Karena kan emang bordernya kan ditutup kan, pabrik Mm. pada tutup, supply-nya tetap. Sedangkan demand makin lama makin naik, trennya makin lama orang makin lihat gitu kan, makin banyak yang cari gitu. Jadi waktu itu harga cukuran itu sempat naik ke 800.000, sempat naik ke 1 juta, bahkan paling tinggi kalau nggak salah sampai 1,6 juta gitu. Jadi dengan Oh, modal 400.000 itu bisa dijual 1,6 juta waktu itu. oh, Dan damn. waktu itu Gila. tuh mungkin karena faktor kepepet juga ya. Ya waktu Heeh. faktor kepepet dan kan supply barang tuh benar-benar dikit lah. Maksudnya barangnya tuh waktu itu lagi susah. Tapi entah Mm. kenapa gue mungkin apa ya, dikasih anugerah lah ya, maksudnya sama yang di atas gitu. Gue jadi Mm. entah kenapa tuh waktu itu pikiran gitu buat nyari barang itu dari toko lain gitu. Padahal waktu itu di marketplace yang sama, tapi gue kepikiran buat cari barang itu dari daerah lain gitu. Dan waktu itu gue benar-benar kayak beli ada yang dari Batam, ada yang dari Makassar, ada yang dari Medan gitu. Benar-benar Mm. kayak gue beli dari jauh. Ya gue ibaratnya bisa dibilang gue timbun lah waktu itu lah ya. Mm. Nah, tapi ini kayak orang-orang tuh pada nggak berani karena mereka tuh mikir kayak ini maksudnya toko di luar pulau ini kayak nggak ada reputasi, terus Mm. jauh pastinya kan. Kalau apalagi kayak barang-barang elektronik kan, kalau misalkan jauh gitu kan maksudnya takut dibanting lah, takut rusak lah, atau takut Mm. apalah gitu. Ada kayak mereka tuh pada takut. Tapi entah kenapa waktu itu gue ya mungkin balik lagi karena gue nothing tulus, kayak gue udah ibaratnya nggak punya jalan lain, gue mau nggak mau harus ambil resiko gitu, kayak gue harus lakuin itu. Akhirnya gue coba aja, gue beli aja, gue timbun bener-bener waktu itu barangnya. Dan ternyata karena waktu itu gue juga berpikir kayak gini, kayak kalau marketplace itu kan biasa ada jaminan kan, maksudnya kayak kalau misalkan amit-amit barang gue rusak ya gue tinggal komplain aja, sesimpel itu kan, kayak ngapain Mm. pusing-pusing kan. Ya udah gue coba beli aja waktu itu, gue beli, gue timbun, dan ternyata ya tadi itu yang tadi barang yang tadi cuman mungkin modal 400.000 kayak dijual bisa naik sampai 1,6 juta gitu. Nah waktu itu kebetulan puji Tuhan banget kayak dalam 2 minggu itu gue bisa kayak untung sampai kayak 20 jutaan kayak gitu. Nah dan karena apa ya, karena si jualan online ini gue mulai perlahan-lahan tuh mulai recovery lah, kayak mulai recovery, dan akhirnya kita tahu kan di akhir tahun 2020 itu kan saham naik gila-gilaan lah ya. Mm. Karena emang gila juga gitu kan. Jadi waktu itu dari modal jualan online ini gue puterin lagi, gue invest lagi, gue masukin lagi ke saham, dan akhirnya puji Tuhan dimulai kayak di kuartal 3 itu udah mulai balik lah modalnya. Jadi kalau misalnya gue balikin duit investor tuh udah bisa gitu. Dan di kuartal 4 itu di akhir tahun puji Tuhan kayak akhirnya kayak ternyata gue bisa menuai profit lah, maksudnya menuai keuntungan dari sana. Itu sedikit cerita kayak awal mula kayak kok gue bisa bikin bisnis gitu, kayak sebenarnya bisa dibilang ya by nature juga sih, kayak karena emang maksudnya di satu sisi karena gue nggak bisa diatur, maksudnya gue pengen punya kebebasan gitu kayak orangnya, tapi di satu sisi juga emang by nature juga gitu, karena emang gue sebenarnya nggak punya pilihan lain, jadi kayak mau nggak mau ya gue dicemplungin ke bisnis ini, dan akhirnya berjalan sampai sekarang kayak gitu. Hmm. Ya, berarti yang apa yang online shop itu udah berjalan sejak COVID dan populasi barang pun udah lebih banyak berarti ya, Benar, itu jenis-jenis barang. berjalan ya. Hmm. Dan untuk online shopnya itu di semua toko hijau, toko oranye semuanya ya, Bro? Eh, ada, tapi memang paling besarnya itu di toko ijo gitu. Iya sih, kalau yang cowok-cowok emang kita lebih suka pakai toko hijau sih somehow. Iya, benar, benar, benar ya. Kayak elektronik entah kenapa tuh kayaknya lebih ke toko ijo gitu. Kalau Iya kan? baju-baju, heeh. Heeh.
Iya, gue merasa bagi gue laki-laki, gue lebih enak belanja di toko ijo. Benar. Nah, kalau boleh sedikit sharing bro, yang komunitas tumbuh bersama Steven ini, apa itu hashtagnya apa tadi? Gue lupa. Titik tumbuh. Titik tumbuh. Nah, titik tumbuh itu how did it come about? Perjalanan Oke. kenapa buat komunitas? Oke, jadi awal mula bikin titik tumbuh ini sebenarnya balik lagi sih kayak apa yang pernah gue alamin gitu. Jadi dulu kan mungkin kalau dulu waktu pas SMA nggak ada orang yang datang ke sekolah gue bawain seminar tentang keuangan, mungkin nggak ada Stephen yang sekarang gitu. Kayak mungkin sekarang gue masih kerjanya mungkin masih jadi dulu gue tuh gamer lah ya. Gue dulu suka banget main game, kayak gue bisa main game tuh seharian. Tapi semenjak kayak gue mulai terpapar dengan keuangan, dunia keuangan, gue tuh mulai agak ngurangin lah, maksudnya ngurangin main game, dan bahkan gue sekarang udah gak main game gitu. Nah, Hmm. mungkin kalau dulu gak ada orang yang datang ke sekolah gue buat seminar itu, mungkin gue sekarang masih yang nggak tahu apa itu keuangan, dan mungkin gue sekarang masih jadi seorang gamer gitu. Nah, karena apa yang gue alamin, dan gue ngerasa kayak apa yang gue alamin tuh bukan hanya sebuah kebetulan gitu. Gue benar-benar ngerasa kayak mungkin tuh mukjizat buat gue gitu. Karena maksudnya dari yang ikut seminar itu pun maksudnya banyak kan. Maksudnya nggak cuma gue banyak. Tapi entah kenapa gue benar-benar waktu itu tuh benar-benar kayak tersadarkan gitu. Nah, akhirnya gue mikir kayak mungkin sebenarnya di luar sana banyak juga kayak teman-teman yang lain, mungkin teman-teman yang sekolahnya juga sama kayak misalnya sama kayak gue yang mungkin di kabupaten kayak atau misalnya di mana gitu yang sebenarnya jauh lah dari kota lah ya. Tapi kayak ibaratnya mereka mungkin sebenarnya pengen juga belajar tentang keuangan, saya pengen juga belajar tentang investment bisnis, tapi mereka tuh sebenarnya nggak punya akses gitu, nggak punya akses ke sana gitu. Mungkin Hmm. begitu mereka dapat aksesnya, misalkan mereka mulai paling enggak dikenalin gitu, mereka mungkin jadi kayak timbul keingintahuan dari dalam diri gitu untuk bisa Hmm. bertumbuh juga secara keuangan gitu, karena makanya itulah awal mula kenapa gue bikin titik tumbuh kayak gitu. Jadi kayak gue pengen bisa ngebukain akses lah buat teman-teman semua, dan juga kayak ibaratnya kayak kita kan biasa banyak banget belajar dengan cara misalnya ketemu orang kan, misalnya kayak kita mau belajar bisnis ya, cara tercepatnya bisa gue bilang kan sebenarnya dengan kita ketemu banyak pebisnis, kita ngobrol sama mereka, belajar cari tahu gimana cara mereka awal mula bikin bisnis kan sampai akhirnya bisa jadi bisnis yang besar gitu kan, kayak apa Hmm. aja pelajaran yang mereka alamin kayak gitu-gitu kan. Nah, kayak gue ngerasa juga hal kayak gitu tuh nggak bisa diakses oleh semua orang gitu. Hal itu nggak bisa diakses semua orang. Nah, makanya salah satu alasan gue juga bikin Dik Tumbuh adalah buat ngebukain akses itu gitu. Kayak dengan gue kayak bikin komunitas ini, mungkin gue bisa um, ajak misalkan pebisnis kayak atau pengusaha, praktisi buat sharing juga yang mana nanti bisa diakses buat teman-teman semua. Itu sih awal mulanya gitu. Hmm. Dan udah jalan berapa lama yang titik tumbuh and progresnya itu uh, udah sampai mana, bro? Maksudnya what have you gain atau ibaratnya komunitas ini udah milestone yang paling berasa oh ini loh milestone yang gua nggak expect itu apa? Oke, jadi kalau titik tumbuh ini sebenarnya kalau dari uh, ide mulai tercetusnya itu sebenarnya dari tahun 2021, waktu itu bulan Februari gitu. Itu mulai tercetus idenya lah ya, mau buat bikin titik tumbuh gitu. Nah, waktu itu gue coba, karena maksudnya karena ini bentuknya komunitas dan media kan, jadi waktu itu gue Hmm. cari partner lah, maksudnya partner yang emang udah terjun di dalam dunia media ini gitu. Nah, kita akhirnya mulai ngobrol-ngobrol, akhirnya partner setuju sama idenya, akhirnya kita mulai bikin lah si titik tumbuh ini. Tapi waktu awal-awal bikin tuh sebenarnya masih masih apa ya, kayak agak nggak belum terlalu difokusin gitu, karena waktu itu emang Hmm. fokus kita kepecah-pecah lah. Nah, ini sebenarnya jadi salah satu pembelajaran juga sih yang gue alamin gitu. Jadi waktu di tahun 2021 itu waktu ngerintis ngebikin si titik tumbuh ini, gue juga waktu itu nyoba berbagai bisnis sekaligus. Kayak kita ada coba bikin bisnis F&B, waktu itu kayak kita bikin mulai dari makanan kecil-kecilan sampai rumah makan waktu itu. Tapi dari berbagai bisnis itu akhirnya tutup semua karena waktu itu
kita belajar kayak kalau mau bikin bisnis tuh nggak bisa yang kayak kita ibaratnya kalau mau semuanya pasti akan kehilangan semuanya lah gitu. Jadi akhirnya dari sana kita belajar kayaknya ini bukan soul kita juga, akhirnya bisnis-bisnis F&B yang tadinya kita bikin di 2021 harus kita tutup gitu. Dan karena bikin bisnis F&B itu akhirnya tuh di 2021 sempat kayak community kita kayak sempat stagnan lah ya, maksudnya kayak karena emang benar-benar nggak difokusin waktu itu, dan mulai difokusin lagi tuh di tahun 2022 gitu. Nah, Hmm. dari community ini sebenarnya kalau kalau sekarang kan kalau misalnya dari segi misalkan dari segi Instagram lah ya, maksudnya dari followers misalkan. Kayak kita tuh sebenarnya sempat nge-stuck ya di angka 5.000 itu tuh benar-benar kayak dari 2000 mungkin udah setahunan lebih gitu. Ya salah satu Hmm. alasannya ya karena itu kayak tadi karena nggak difokusin itu kan. Tapi akhirnya kayak setelah mulai benar-benar difokusin, kayak kita sering evaluasi, bikin planning dan sebagainya, akhirnya kayak begituan bisa lebih bertumbuh lah kayak sekarang udah sampai 23K gitu kayak followersnya gitu kayak Hmm. bisa impact-nya lebih banyak orang gitu. Nah, kayak dari sekarang pun maksudnya nggak cuman dari titik tumbuh aja gitu, dan waktu itu gue mulai mikir juga kayak kenapa nggak gue mulai sharing juga gitu, kayak gue maksudnya mulai sharing bikin personal brand juga gitu. Nah, jadi kita sebenarnya bisa dibilang beriringan lah gitu. Hmm. Kalau titik tumbuh kan udah dari 2021. Nah, kalau gue tuh sebenarnya mulai bikin konten dari 2022 gitu. Itu benar-benar kayak gue start dari kayak followers gue tuh mungkin dari cuman kalau nggak salah tuh cuman 600-an gitu. Kayak gue tuh dulu orang yang nggak pernah bikin konten gitu, karena gue itu di kampus cuman kayak ngepost itu cuman ngepost Twibbon. Biasanya kan kalau panitia kan lu disuruh post kayak foto kayak lu panitia ini kayak gitu kan. Gue benar-benar kayak cuman kayak gitu doang, kayak sama sekali nggak aktif lah di sosmed gitu, nggak tahu cara pakai sosmed bikin konten sebagainya gimana gitu. Kayak sampai akhirnya mulai belajar-belajar gimana cara bikin konten, gimana cara edukasi juga. Jadi nggak cuma via titik tumbuh, tapi via akun personal gue juga. Akhirnya walaupun selama 7 bulan, 8 bulan di awal tuh nggak ada hasil gitu. Karena Hmm. emang masih trial error kan, masih Hmm. coba-coba bikin. Tapi gue punya mindset gini, gue punya mindset kayak selama niat kita baik dan kita terus berusaha, pasti nanti akan ada hasilnya gitu kan. Right. Dan waktu itu gue udah tahu kayak maksudnya partner gue udah sempet ngomong juga sebelum gue bikin konten tuh kayak dia bilang ada nih content creator gitu. Dia tapi dia tuh mulai meledak setelah dia 1 tahun bikin konten gitu, atau setelah kurang lebih kalau gue angkain kan berarti kalau misalkan gue mau apa ya ada maksudnya mulai naik itu berarti at least gue harus bikin ibaratnya 360 konten lah ya. Nah, jadi gue Ya. mindset gue itu gitu kayak kalau selama gue belum bikin 360 konten ya berarti masih oke, masih masih gue masih masih dalam jalannya gitu. Akhirnya Right. waktu itu coba terus kayak bener-bener selama 8 bulan tuh kayak follower gue mungkin dari 600 oke lah grow, tapi grow paling jadi kayak cuma 1.100 gitu. Dan waktu itu Hmm. kayak 600-nya itu emang orang-orang yang gue kenal gitu kayak. Jadi bener-bener kayak grow-nya tuh nge-stuck banget lah gitu. Tapi ya, di bulan Agustus akhirnya kayak dengan gue mulai banyak evaluasi, banyak belajar, gue sampai ikut kelas cara bikin konten gitu kan. Gue akhirnya mulai dapat kayak benang merahnya, gue mulai nemuin formulanya, gue mulai kayak praktekin akhirnya kayak begituan. Nah, dalam kayak tiga bulan terakhir itu growth-nya bisa sampai 40 sampai 50K gitu followers gue. Nah, jadi um, itu mungkin salah satu achievement lah ya, maksudnya achievement yang gue alamin gitu. Lalu kalau Naiknya kayak berapa? dari Naiknya berapa jauh bro tadi? Sorry, dari berapa ke berapa? Ya, jadi kalau dari Agustusan tuh mungkin dari cuman 1.000-an gitu. Terus kayak Ha. Agustus September mungkin naik jadi 5.000 gitu. Tapi grow paling gedenya tuh benar-benar di 3 bulan terakhir. Di Oktober, Oh. November, Desember itu dari 3 bulan itu growth-nya sampai 50 ribuan lah gitu. Nah, 40 sampai 50. apa yang bisa membuat sampai grow-nya sekenceng itu, bro? Yang pasti banyak, yang pertama tuh banyak ini sih, kayak banyak banyak trial error. Karena gue bener-bener gue tuh bikin konten bener-bener gue usahain tiap hari posting gitu, tiap Hmm. hari. Jadi selama 8 tahun di awal tuh setiap hari gue bener-bener posting, meskipun nggak naik, meskipun nggak FYP, nggak ada yang nonton gitu. Mm-mm. Tapi gue bener-bener kayak coba praktek terus, gue banyak belajar dan akhirnya gue nemu ternyata kayak bikin konten tuh ada formulanya, kayak
Kayak ada yang namanya headline, ada yang namanya caption, ada yang namanya hashtag ya kan. Terus ada kayak Hmm. ada formatnya, misalnya cara kita ngomong tuh ada formatnya gitu, kayak nggak yang misalnya tiba-tiba langsung nyampein, oh kita mau ngomong, misalkan kita mau sampaikan misalkan A B C D gitu, kita harus kasih kata pengantar dulu, kayak mulai bridging, terus baru, Hmm. jadi ada cara-caranya gitu, ada format-formatnya. Dan gue pelajarin juga kayak gimana sih cara algoritma bekerja gitu, kayak Hmm. Instagram itu algoritmanya dia tuh kayak misalkan dia lebih suka masa ketimbang orang ngomong di belakangnya itu background tembok putih polos gitu doang. Instagram Hmm. tuh lebih suka orang yang ngomong tuh backgroundnya tuh sini ganti-ganti terus. Makanya kalau lu lihat misalkan konten gue Hmm. lalu kayak ngomongnya misalkan sambil jalan lah, kayak, jadi gue bener-bener kayak membuat itu tuh bener-bener real gitu, kayak ibaratnya kayak kita mau berbagi story real gitu, bener-bener bukan bukan cuman kayak di studio temboknya putih gitu, karena Instagram lebih suka gitu. Nah akhirnya Oh. terus kayak misalkan gue setiap kalimat gitu, setiap 2-3 detik gue ganti-ganti scene. Itu tujuannya supaya audiensnya nggak bosan dan bisa naikin algoritma juga kayak gitu. Pantes, pantes gue punya Instagram gak naik-naik. Iya, itu kalau kalau saya dari cara yang gue temuin lah ya, kayak gitu. Terus uh, Hmm. dari topik-topiknya pun gue uh, lihat nih kira-kira topik yang audiens suka tuh apa gitu. Jadi gue mungkin awal-awal kan pasti bingung kan, kayak aduh ngomong apa ya. Kayak awal-awal gue Hmm. juga bingung ngomong apa. Nah, gue tuh di awal-awal gue ngelakuin research dulu. Jadi kan di awal emang gue bahas soal bisnis, keuangan, dan investment. Jadi gue research nih kayak kira-kira misalkan di TikTok misalkan atau di Instagram gitu, lagi rame topik apa sih maksudnya di industri itu gitu kan. Oh ternyata misalkan waktu itu Hmm. ada lagi rame misalnya ngomong tentang redenominasi lah, terus ada yang lagi rame tentang misalnya bahas soal resesi lah, lagi rame Hmm. bahas soal beli rumah gitu kan, maksudnya kayak misalnya di Hmm. situasi ekonomi kayak gini beli rumah apa enggak sih bagusnya gitu kan. Hmm. Hmm. Akhirnya waktu itu titik tertinggi gue memang ini sih, dari kayak gue akhirnya waktu itu coba bahas soal ini, gue bikin konten soal rumah gitu, kayak sebenarnya kalau misalnya gaji UMR oke nggak sih beli rumah gitu, apalagi sekarang mau Hmm. resesi gitu kan, dari Hmm. maksudnya kayak orang nakutin mau resesi gitu kan. Nah, Hmm. Hmm. akhirnya dan waktu itu gue share bener-bener apa ya, gue share tuh based on pengalaman, jadi memang apa yang gue share tuh bukan apa ya, bukan gue buat sendiri atau misalkan gue ngada-ngada, tapi gue berusaha untuk bisa bikin konten yang relate dengan audiens Hmm. gue gitu. Dan waktu itu konteksnya adalah gue ada teman kenalan, dia tuh waktu itu beli rumah udah DP 150 juta tapi hilang gitu, hilang karena eh, waktu itu ya sama, waktu itu pandemi kena hit, jadi dia masih mutusin nih, dia mau lanjutin, ibaratnya dia lanjutin cicilan KPR-nya tapi bisnisnya bisa terganggu karena cash flow-nya ngadat Hmm. semua kan. Dia Hmm. harus lepas propertinya dia supaya bisnisnya paling nggak punya nafas gitu. Dan Hmm. akhirnya dia mutusin untuk lepasin propertinya dia. Nah, maksud gua adalah kayak jangan sampai nanti maksudnya oke lah, kayak bukannya jadi pesimis ya. Maksudnya bukannya kita Hmm. pesimis bakal resesi gitu. Enggak kan, maksudnya kayak siapa sih mau resesi, nggak ada kan, nggak ada orang yang Hmm. mau kayak gitulah gitu. Cuman Hmm. maksud gua adalah kenapa nggak kita sedia payung sebelum hujan? Maksudnya kayak kita kan nggak bisa Hmm. expect masa depan. Kayak jujur gue adalah orang yang dulu tuh gue bilang kayak COVID tuh nggak akan masuk ke Indonesia gitu, karena kita Hmm. tuh orang Indonesia kebal gitu, kayak sering main becek-becekan tapi nggak sakit gitu kan, Hmm. Hmm. sering dimur matahari mati Hmm. virusnya, tapi ternyata COVID malah masuk, dan waktu itu justru gue malah bangkrut karena itu gitu, kayak karena gue Hmm. ibarat sombong, kayak gue nggak mau belajar, kayak gue nggak mau ngelihat segala peluang yang bakal terjadi gitu. Makanya Hmm. akhirnya gue cobalah bikin konten tentang KPR gitu. Gue emang sih kayak headline yang gue pakai itu mungkin agak agak melebih-lebihkan gitu. Kayak judul gue waktu itu ini, jangan jangan sampai menyesal karena beli rumah gaji UMR kalau nggak salah ya. Atau Hmm. jangan sampai menyesal karena KPR walaupun gaji UMR lah. Kurang lebih kayak gitulah gitu. Hmm. Memang itu judulnya agak agak yang melebih-lebihkan, tapi sebenarnya itu kalau di dalam dunia konten itu sebenarnya emang cara, maksudnya emang trik gitu, Betul. kayak itu Memang harus sih. ya, Iya. kayak maksudnya untuk Iya. yang dalam 3 detik, nah ini dalam konten tuh 3 detik pertama tuh super super penting, itu bisa menentukan Hmm. kayak konten kita tonton apa enggak gitu kan. Jadi dalam Hmm. 3 detik pertama
gue harus bisa yang pertama dapetin attention audience, yang kedua gue harus bisa menyampaikan kira-kira dalam semenit ke depan gue bakal ngomong tentang apa sih dan apa sih Hmm. benefit yang mereka dapat kurang lebih gitu kan. Nah, Hmm. kira Hmm. yang properti tadi gue dengan judul tadi kayak ya jangan sampai menyesal karena beli rumah bla bla kayak terus gue langsung kayak jelasin oh ya sebenarnya kayak tujuan gue bikin video ini tuh apa sih kayak gue mulai ceritain lah kayak gue mulai ceritain iya gue ada kenalan bla 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 sempat beli properti akhirnya ketahan gitu kan terus gue Hmm. jelasin kayak kalau misalkan lo mau beli properti ya nggak apa-apa fine fine aja yang penting tapi lo harus siapin dulu nih kayak misalkan dana darurat ya kan terus Hmm. gue kayak misalnya at least maksudnya jangan sampai kayak kita ibaratnya KPR tapi modal YOLO gitu maksudnya kayak oke maksudnya beriman tuh boleh tapi kan harus Iya, maksudnya harus harus sebanding dengan apa usahanya kan. Misalnya kan jangan cuma iya. beriman doang. Bukan Nah, ibaratnya optimistik boleh, bodoh jangan. iya makanya kayak masa jangan sampai lu oke lu YOLO lu ambil KPR tapi lu sebenarnya nggak punya tabungan sama sekali kayak lu penghasilan Hmm. aja belum tetap gitu kan kayak lu masih nggak tahu kira-kira pekerjaan lu kayak masih aman apa enggak gitu kan masa jangan Hmm. jangan sampai kayak gitu sebenarnya inti videonya tuh kayak gitu cuman Hmm. karena karena headline gue terlalu ini ya maksudnya terlalu ya begitulah ya gitu jadi Hmm. banyak orang yang ada yang nontonnya nggak sampai habis ada orang yang mungkin dari headline-nya langsung ngejat jadi mereka tuh banyak kayak Hmm. hate comment gitu Hmm. ya jadi Hmm. itu hate comment-nya banyak banget bener-bener mungkin awal-awal gue agak agak sempat ini ya maksudnya kayak kebawa kesal juga lah maksudnya kayak ibaratnya gue udah susah-susah bikin video ini kayak dengan tujuan gue pengen mengedukasi gitu tapi Iya. banyak yang kayak ini kayak kok malah hate comment gitu cuma akhirnya sampai akhirnya gue kayak oh ya udah kayak gue sadar juga kayak ibaratnya kalau lu mau kalau kalau kita mau jadi besar kan kita harus maksudnya dalam apalagi dalam dunia personal branding ya dalam dunia content Iya. creating gitu. Nah, kita harus aware kalau pasti akan ada haters gitu nggak mungkin nggak ada Iya. haters gitu justru semakin banyak haters kita akan lebih gampang buat jadi besar gitu. Nah, Iya. dari konten itu tuh oke maksudnya yang hate comment banyak tapi yang kayak misalnya sampai DM bilang terima kasih kayak thank you udah diingetin kayak gitu Hmm. itu juga gitu kayak akhirnya dari sana tuh follower gue lumayan banyak dari satu konten itu kayak mungkin satu konten itu bisa Hmm. ngasilin sampai 10.000 follower Hmm. gitu jadi Instagram itu itu ya, di IG ya. IG Instagram jadi Gila bisa ya. dibilang itu titik titik apa ya pecah telurnya lah ya bisa dibilang ya Gila ya. di sana IG itu bagi gue itu paling susah sih. Algoritma IG itu yang paling susah untuk di-crack sih. Gila sih. iya, makanya jujur jujur gue juga jadi kan gue udah mulai bikin konten sebenarnya di awal tuh TikTok dulu gitu. Mulai Heeh. TikTok dulu sampai akhirnya gue mulai ya udah gue mikir kayak daripada gue bikin post TikTok doang kenapa nggak gue paralel aja gue post aja ke Mm-mm. semua sosmed kan. Nah, akhirnya mulai Mm-mm. post IG juga kan. Waktu itu tuh sebenarnya TikTok duluan yang naik kayak TikTok tuh udah Mm. sempat belasan K duluan lah gitu. Instagram masih kayak 1K gitu. Tapi Mm-mm. ya itu kayak kaget juga sih maksudnya kaget juga ternyata kayak konten itu meledaknya di Instagram gitu kayak Mm. meledaknya Instagram dan ternyata followernya bener growth-nya gila gila juga gitu Mm. ternyata kayak Jadi strategi bro, video yang di Instagram dan di IG sama gitu ya? Atau di beda? TikTok dan Instagram Iya, sama iya. Sama ya? ya sama ya. Oh, I Jadi see, kayak I gue mikir ya see. udahlah maksudnya paralel aja lah kayak post aja di semua kayak nggak ada salahnya juga kan soalnya kadang Hmm. kayak video yang mungkin rame di Instagram itu belum tentu rame di TikTok dan sebaliknya Hmm. gitu. Cuma memang Hmm. kebetulan karena maksudnya karena waktu gue kebetulan kan masih terbatas juga ya, maksudnya nggak bisa Hmm. bikin video yang banyak kan gitu kan. Hmm. Memang kalau dari yang gue lihat itu di Instagram tuh memang audiensnya tuh audiens yang lebih ibaratnya mereka tuh lebih cari konten yang mungkin informatif gitu ketimbang TikTok. Hmm. Ini dari pengalaman gue pribadi ya gitu. Hmm. Jadi kalau Hmm. misalnya TikTok kita kalau bikin konten yang mungkin lucu-lucu atau kayak entertaining atau misalnya kayak Hmm. pamer harta itu gampang naik gitu. Nah, sedangkan Hmm. kalau yang edukatif banget tuh biasanya agak lebih susah naiknya kalau di TikTok. Cuman kalau di Instagram tuh sebaliknya gitu. Kalau kalau dari yang gue amatin ya, gitu. Hmm. Akhirnya, iya dari kayak satu konten itu kayak, oh ternyata mulai meledak ya. Kayak dari sana tuh, kayak dari satu video itu tuh tembus sampai kalau nggak salah terakhir tuh 1,7 juta view gitu, reach-nya kan. Oh. Nah, akhirnya dari sana tuh mulai evaluasi gitu, mulai evaluasi bertanya-tanya lah kok konten ini kok bisa viral ya kayak maksudnya kayak Hmm. kenapa gitu kan akhirnya mulai bikin oh ternyata
ini headline-nya bentuknya begini nih, kayak headline-nya gini-gini, terus eh, ternyata mungkin audiens suka yang headline-nya kayak gini gitu. Terus Hmm. mulai lihat nih, oh, ternyata 3 detik pertama ngomongnya kayak gini gitu. Terus ternyata Hmm. oh scene-nya berubah-berubah. Terus waktu itu gue bikin tulisannya sengaja kayak gue pindah-pindahin kayak tulisannya. Ada yang kayak tiba-tiba tulisannya di atas, ada yang tulisannya di bawah gitu. Itu Hmm. itu karena sebenarnya gue kayak apa ya mencoba menyamakan pola gitu yang udah dibikin gitu. Akhirnya Hmm. coba kayak terus mulai kayak di ending kayak gue oh ternyata di ending tuh kalau misalkan ada summary-nya bagus, kalau bikin caption semakin panjang tuh semakin bagus gitu. Soalnya Hmm. ibarat kayak misalkan orang misalkan habis nonton terus dia baca baca caption kan. Nah, jadi Hmm. watch time-nya lebih lama gitu. Nah, jadi kalau algoritma Instagram itu kalau yang dari gue pelajari itu dia tuh ada 4 urutan lah gitu. Hmm. Yang pertama itu adalah watch time. Semakin banyak watch time-nya itu uh, algoritma kita akan di-boost makin kencang Semakin gitu. banyak apa? Nah, Sorry. yang Semakin banyak watch apa? time semakin lama watch time-nya Oh, watch gitu. Jadi time-nya. Oke, misalkan kayak oke. kita Ha. kita bikin semenit, orang tonton semenit tuh biasa algoritmanya akan makin naik. Apalagi kalau misalkan dia nontonnya bermenit-menit gitu kan, walaupun videonya cuma semenit gitu. Nah itu Hmm. kan salah satu cara kita misalkan di caption, misalnya kita bikin caption lagi yang panjang gitu, tapi misalnya dengan cerita sambungan atau pelengkap gitulah supaya orang baca captionnya kayak gitu. Nah, Hmm. terus yang kedua tuh ada di save dan share. Save dan share itu bisa ningkatin algoritma. Jadi Hmm. uh, biasa tuh dalam gue selalu apa ya berusaha kayak dalam sejam pertama itu Instagram biasa akan ngetes kayak konten kita nih, ngetes konten kita ke audiens yang organik gitu. Jadi misalkan dari sejam pertama nih kira-kira kalau ada orang yang dapat konten kita, mereka bakal engage gak sih sama kontennya. Semakin mereka engage dalam sejam pertama, nanti Hmm. di 24 jam berikutnya itu bakal posting lagi gitu, bakal semakin kencang. Jadi sebenarnya kuncinya tuh kayak, kalau bisa sejam pertama tuh orang suka lah gitu dan engage Hmm. gitu. Nah, makanya gue salah satu cara gue adalah setiap konten yang gue bikin, gue selalu masukin call to action. Kayak misalkan save dan share konten ini, misalkan share ya konten ini ke temen lo biar bla 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 gitu. Lalu save ya Hmm. konten ini misalkan supaya gak hari kayak gitu. Gue selalu selipin itu di caption biasanya di caption setiap reels gitu. Hmm. Jadi supaya caption itu orang mungkin ya hopefully kayak secara alam bawah sadar mereka tiba-tiba nge-save atau nge-share kontennya gitu. Apalagi kalau misalkan Hmm. mereka merasa bermanfaat untuk mereka gitu kan. Tapi Nah, kan kalau Reels selanjutnya algoritma yang waktunya kan lebih ya pendek, bro. Reels dibanding TikTok. reels itu bisa semenit Sem- lebih juga sekarang. Ya, oh Sekarang bisa semenit. berarti kontennya bro selalu di bawah 3 menitnya TikTok ya? eh, konten gue kebetulan biasa sekitar 1 menit kalau reels selalu sekitar satu Hmm, menit ya, ada yang ya. lebih sedikit gitu cuman Oh, patokannya tuh 1 menit lah gitu. Nah, hmm, eh, itu tadi tadi kan algoritma kedua save and share, nah algoritma ketiga tuh ada di komen gitu. Komen, hmm, jadi kalau banyak orang komen itu kan semakin banyak interaksi, nah itu biasanya naik hmm, juga. Dan kok banyak komen itu bisa ningkatin SEO juga gitu. Jadi kan hmm, sosial media udah masuk ke SEO kan, kayak ibarat kayak kita nyari tempat makan mungkin kita bisa nyarinya tuh di TikTok apa di Reels di Instagram gitu. hmm, Tempat itu likes gitu. Jadi itulah kurang lebih urutan algoritmanya. Jadi gue biasa ya selalu fokusin kayak gimana caranya supaya orang nontonnya lama gitu. Kalau misalnya orang nonton lama kan ya caranya misalkan makanya kayak kenapa konten konten gue tuh selalu yang storytelling gitu, kayak storytellingnya pun gue nggak langsung ke inti, kayak gue bawa misalnya gue kasih bridging dulu, gue bawa putar-putar sedikit dulu, tapi kayak gue berusaha kayak bikin diputar walaupun diputar-putar tapi tetap relate lah dan relevan dengan audiens gitu supaya ha-ha, watch time-nya juga lama gitu kan. ha-ha, Nah itu salah satu tips untuk Instagram lah. Dan ada ini sih ada satu pelajaran yang gue temuin juga sih kalau misalkan Instagram itu ini nggak cuma Instagram sih, gue bisa kayak di TikTok juga kayak gue kalau misalkan bikin video itu gue selalu berusaha kalau bisa tuh size videonya itu di bawah 100 MB, jadi sekitar mungkin 60 sampai 90 MB lah gitu supaya oh, uh, supaya audiens tuh
kalau misalnya mereka nonton, filenya nggak berat, loadingnya nggak lama gitu. Oh, justru kita harus setting ya. Ya, iya itu gue bisa atur kayak resolusinya. Nah ini mungkin agak ini sih Oh, kayak itu bisa dari hasil yang gue tamatin sendiri gitu. Nah itu masa dari personal branding dan juga titik tumbuh akhirnya kayak mungkin pencapaiannya tuh kayak misalnya kita bisa sampai yang mulai diundang, misalnya kayak diundang ke acara, ke event, kayak uh, oh. karena Justru titik tumbuh kan Justru ya. gue malah, sorry, balik lagi ke kualitas video. Gue justru kirain bahwa kualitas video itu harus bagus, Bro. Ternyata sebalik ya? Nah, nah iya ini benar. Memang sih kayak Oh, memang harus harus bagus benar, harus bagus. Tapi kadang tuh nggak boleh terlalu besar juga gitu. Jadi makanya kadang gue tuh oh, misal nih, makanya semakin semakin panjang videonya, apalagi di atas 1 menit itu biasanya file berat gitu. Jadi kalau misalkan video gue misalkan nih cuman 20 detik misalkan apa atau 30 detik. Nah, itu gue pakai resolusi terbagus pun biasa masih oke gitu, masih size videonya masih oke. Kalau oh, misalkan ada video yang misalkan 1 menit lebih gitu, itu kan biasa berat banget kan. Kalau misalkan gue pakai resolusi terbagus tuh lama, terlalu besar gitu. heeh, Mungkin beda halnya YouTube lah ya. Kalau misalkan heeh. YouTube mungkin emang harus yang Harus yang bagus, bagus, kan emang iya, ya, bisa disesuaikan sama audiensnya juga kan, gitu. iya. Mhm. Menarik sih, menarik sekali sih. Ini tips-tips yang penting sekali sih. Gue soalnya dari apa? Dari dulu itu Instagram bagi gue itu yang paling susah di-crack. Ya benar-benar. Heeh. Hei, Ya, oke, gue juga. oke. Hmm, gila sih, menarik. Dan akhirnya tadi balik ke titik tumbuh, sorry, lanjut bro. Yang tadi titik tumbuh akhirnya diundang gimana ceritanya? Akhirnya kita, karena kita kan bukan cuma komunitas aja kan, tapi kayak Hmm. kita juga ada lah, kita bantu misalkan publikasi. Ada brand misalnya butuh publikasi atau misalkan acara butuh publikasi, misalnya dari komunitas kita, kita juga open gitu. Jadi kayak kita Oh, sempat beberapa kali kayak waktu itu ada sempat event ini, boleh sebut ini nggak sih? Boleh sebut nama nggak sih? boleh. Boleh, nanti kalau nggak boleh Boleh. baru kita blip Ya, aja waktu di post. nanti Heeh, crop aja lah ya. heeh. Ada event namanya Jagat. Ya, jadi itu kayak sosial Nah, medianya, apa ya? Waktu itu sih kalau nggak salah rencananya emang pengen dibikin sampai kayak jadi metaverse Nusantara gitulah gitu. Cuman sekarang hmm, emang metaverse gitu. Sekarang masih dalam bentuk eh, sosial media gitu. Nah, waktu itu acaranya juga diresmiin sama Pak Presiden Jokowi kan. Nah, waktu itu kayak oh, kita kebetulan kayak kita diundang, misalnya kayak kita diundang dari titik tumbuh, kayak masa kita bersyukur lah, masa kita juga nggak nyangka kayak ternyata kayak kita maksudnya dari yang awalnya tuh niatnya emang cuman maksudnya bikin komunitas, maksudnya cuman pengen mengedukasi, ternyata bisa sampai diundang kayak ke acara gini dan dipercaya untuk bantu publikasi kayak gitu gitu hmm. sih. Oh gila, menarik sekali sih bro. Impressive, very very impressive bro. Nah, dari titik tumbuh sendiri udah ada target untuk monetization nggak? Atau memang ini cuma untuk community, belum ada kelihatan bahwa oh gue mau monetize ini? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk target monetization-nya sekarang tuh baru dalam bentuk entah publikasi atau jadi gue sebenarnya ada sempat bikin juga kayak misalnya beberapa kelas gitu. Nah jadi di awal itu gue ada lah misalnya kayak sempat bikin kelas-kelas gratis gitu kan. Dan Mm-mm. sempat bikin kelas-kelas gratis, tapi entah kenapa tuh dari sana gue belajar kayak orang tuh nggak appreciate something yang gratisan gitu. Kayak gue Hmm. gue belajar akhirnya ya udah gue coba bikin ini lebih eksklusif, gue bikin lebih tertutup, jadi kayak orang yang benar serius Hmm. mereka harus ibaratnya harus invest dulu gitu di awal supaya mereka juga Hmm. ibaratnya punya rasa tanggung jawab lah ya, misalnya punya rasa komitmen gitu. Jadi Hmm. kayak sekarang baru monetisasinya baru dalam dua hal itu, kayak dalam publikasi dan juga dalam bentuk kelas gitu sih. Hmm. Hmm. Itu ya itu benar sih. Orang kadang gratisan itu gak appreciate, harus berbayar sih. Iya benar-benar makanya itu. Hmm. Menarik, menarik, menarik. Bro, ini kan udah 1 jam. Jadi gue Ya. sebisa mungkin nggak take up
waktu waktu podcast terlalu banyak karena supaya enak didengar dan bro juga ada waktu istirahat. Jadi thank you so much udah mau share. Ini menarik sekali sih, banyak sekali tips-tips yang Instagram gitu-gitu yang gua wouldn't have known. Dan gua rasa teman-teman yang dengar ini juga maksudnya penting juga bagi teman-teman yang dengar yang gimana kita mau crack algoritmnya Instagram karena ini salah satu yang paling sulit yang menurut gua. Thank you. Iya, Gue iya. juga maksudnya diundang gitu kayak buat sharing kayak sini kayak maksudnya kita sama-sama belajar lah gitu. Iya, iya, thank you. And how do we reach, bro? Kalau misalnya pendengar gue itu pengen reach bro untuk DM atau untuk create something. Oke, jadi kalau misalkan ini sih bisa lewat Instagram atau misalkan dari Instagram oke sih kayak bisa ke kalau akun personal gue tuh @lesmana_steven itu ada kalian bisa kayak langsung DM aja itu gue pasti bales lah gitu atau Hmm. misalkan ke @titiktumbuh .community gitu itu komunitas titik tumbuh jadi bisa langsung reach Hmm. out dari Instagram aja nggak apa-apa. Oke, mantap, mantap. Thank you so much, bro, for your time, bro. Gua belajar banyak sekali ini. Ya, Bakalan gue bro. coba untuk crack Instagram. Iya.